Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah channel YouTube Doni Nurhamsyah akan membuat tutorial uji menggunakan SPSS mengenai uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini sebenarnya merupakan uji alternatif dari uji One Way ANOVA. Nah, sebelumnya di channel YouTube Doni Nurhamsyah juga sudah mengupload video tentang bagaimana kita caranya melakukan uji One Way ANOVA. Nah, pada kesempatan kali ini kita asumsikan pada saat kemarin pengujian menggunakan One Way ANOVA itu syaratnya tidak terpenuhi, sehingga kita menggunakan uji alternatif dari One Way ANOVA, yaitu uji Kruskal-Wallis. Di sini saya juga sudah membuat contoh kasusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menguji data menggunakan uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya konsepnya tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji alternatif dari uji One Way ANOVA apabila syaratnya tidak terpenuhi. Apa saja syaratnya? Nah, untuk syarat uji Kruskal-Wallis ini itu harus terdapat lebih dari 2 kelompok data, sama dengan yang uji One Way ANOVA kemarin. Kemudian, data itu bisa bersifat numerik ataupun kategorik. Kemudian, data juga tidak harus berdistribusi normal. Nah, kemarin kita asumsikan pada saat uji One Way ANOVA ternyata saat diujikan normalitas data atau sebaran data tidak normal, sehingga kita menggunakan uji alternatifnya yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini juga sudah terdapat kasus, yaitu kasus untuk dilakukan uji ini adalah kita ingin melihat perbedaan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat A, kelompok masyarakat B, dan kelompok masyarakat C tentang pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Nanti untuk penginterpretasiannya setelah kita lakukan uji, itu kita melihat di sini menggunakan alfa 5% itu apabila nanti nilai signya itu kurang daripada 0,05 atau 5%, itu artinya terdapat perbedaan. Nah, sebaliknya jika nilai signya nanti lebih daripada 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan antara kelompok ini terhadap variabel dependennya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke SPSS. Di sini saya juga sudah melakukan penginputan data sebanyak 90 orang responden yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Nah, apabila sahabat semuanya masih bingung tentang cara melakukan input data pada SPSS, sahabat semua bisa melihat pada video saya yang sebelumnya. Dan apabila sahabat juga masih bingung tentang melakukan uji normalitas data atau uji One Way ANOVA, teman-teman juga bisa melihat video saya yang sebelumnya. Nah, langsung saja kita melakukan uji Kruskal-Wallis pada kesempatan kali ini. Caranya adalah dengan mengklik Analyze, kemudian kita cari uji non-parametric test. Kemudian kita cari Legacy Dialogs. Kemudian kita cari yang di bagian Key Independent Samples. Silahkan dicatat sahabat semuanya, Analyze, non-parametric test, kemudian Legacy Dialog, dan juga Key Independent Samples. Kita klik saja. Nah, di sini masih terdapat 2 tabel yang kosong, sehingga kita bisa mengisi dari variabel yang sebelah kiri ini. Nah, untuk di bagian tes variable list, teman-teman bisa memasukkan variabel dependennya, yaitu tingkat pengetahuan. Kemudian, untuk di grouping variablesnya, teman-teman bisa memasukkan kelompok. Nah, di sini masih sama, terdapat 2 tanda tanya. Nah, di sini artinya teman-teman harus mendefinisikan maksud dari grouping variabel ini. Kita klik Define Range. Nah, karena tadi kelompok itu yang paling rendah adalah kelompok 1, kemudian kelompok yang paling tinggi adalah kelompok 3, maka kita isikan di bagian minimum 1, kemudian di bagian maksimum adalah 3. Kemudian Continue. Nah, tanda tanya sudah hilang dan berubah jadi nilai 1 dan nilai 3. Kemudian pada bagian exact itu kita biarkan saja. Nah, pada bagian options kita klik. Di sini teman-teman semua bisa menampilkan deskriptif datanya agar kita bisa menginterpretasi dari data yang kita uji. Kita continue. Setelah itu jangan lupa di checklist pada bagian uji Kruskal-Wallis Age. Nah, begitu teman-teman. Kalau sudah dipastikan terisi semuanya, kita bisa langsung klik OK.
Nah, di sini telah muncul data. Tadi karena kita melakukan checklist pada bagian deskriptif, maka dia akan memunculkan data deskriptifnya. Di sini kita bisa melihat bahwa N atau jumlah responden dalam data yang kita uji yaitu sebanyak 90 orang responden. Kemudian untuk min-nya itu kita bisa lihat rata-rata skor pengetahuannya itu 75,76. Itu apa maksudnya? Silahkan teman-teman kategorikan sendiri menurut perhitungan teman-teman semuanya. Jika kita ingin melihat standar deviation, kita juga bisa melihat. Kemudian jika kita ingin melihat skor minimum pada tingkat pengetahuan yaitu 50, kemudian skor maksimumnya 93. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat min dari masing-masing kelompoknya, gitu ya. Ini sudah terbagi kelompok A, B, dan C itu setiap kelompoknya terdapat 30 orang responden. Kalau di total itu sebanyak 90 orang responden. Nah, yang paling penting teman-teman harus melihat pada bagian ini, tes statistik. Di sini digambarkan tentang hasil atau nilai sig dari uji Kruskal-Wallis itu sendiri. Nah, teman-teman langsung melihat pada bagian asim sig-nya ini, yaitu di sini didapatkan nilai sebesar 0,047. Nah, 0,047 itu ternyata lebih kecil daripada 0,05. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa itu terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok masyarakat A, kelompok masyarakat B, dan kelompok masyarakat C tentang pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Begitu sahabat, sangat mudah bukan? Nah, mudah-mudahan apa yang saya buat pada hari ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Jika sahabat masih merasa kebingungan, sahabat bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk menjawab pertanyaan sahabat dah. Dan apabila sahabat juga menginginkan tutorial-tutorial yang lainnya, sahabat semua juga bisa menuliskan saran pada kolom komentar atau menghubungi melalui email yang tercantum di dalam channel YouTube ini. Nah, mungkin sekian dulu tutorial yang dapat saya buat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semuanya diberikan kemudahan bagi yang sedang berjuang menyusun karya tulis ilmiahnya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini terdapat ketidaksempurnaan. Nah, sebelum saya akhiri juga, jangan lupa sahabat semuanya untuk like video ini, komen, kemudian share, dan juga subscribe channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih sahabat sudah berkunjung ke channel YouTube Doni Nurhamsyah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.